Bro, nggak usah pakai Parkinson loan. Gue tahu itu namanya itu power of kepepet. Nah, sekarang pertanyaannya gimana cara dapat moodnya? Hai warga kreatif, buat kalian yang belum kenal, nama gue Agus Halim, dimana gue upload YouTube 2 hari sekali yang berhubungan dengan industri kreatif. Buat kalian yang berkenan, monggo di subscribe. Jadi hari ini gue pengen ngelanjutin video gue yang terhadap Parkinson Law. Sebelumnya gue mau terima kasih dulu buat kalian karena per hari ini masih menjadi best performing video gue. So shout out buat kalian semua yang udah nonton. Nah dari video itu gue dapat komentar-komentar banyak terhadap cara penerapannya karena mereka berasa yes, ini sangat logical, tapi problemnya bukan terhadap konsepnya, tapi bagaimana caranya kita bisa menumbuhkan mood atau mendapatkan motivasi untuk melakukan hal tersebut, untuk melakukan effortnya. Effortnya mah gampang bro, tapi untuk dapat mood untuk melakukan effortnya itu yang susah. Buat kalian yang belum nonton video, mungkin gue coba kasih konteks dulu. Jadi pas gue di kuliah, gue ada 4 minggu untuk mengerjakan suatu tugas. Gue mikir tiap minggu ya ada progres lah dikit-dikit. Tapi ternyata 1 minggu lewat ya masih ada 3 minggu. 2 minggu lewat ya masih ada 2 minggu lagi. 3 minggu lewat ya masih ada 1 minggu lagi. Ya masih ada H-1. Dan akhirnya juga hasilnya dosen gue bangga sama gue. Enggak, itu nggak terjadi kok. Tapi cerita fiktif tersebut berkorelasi dengan Parkinson Law, di mana kalian punya effort berkorelasi dengan kalian punya deadline. Jadi semakin tinggi alokasi waktunya, kalian juga makin males. Dimana untuk bisa bikin hidup kalian lebih produktif, dibandingin kalian melakukan sesuatu yang tidak produktif di minggu pertama, lebih baik kalian memberikan deadline palsu di minggu pertama juga. Bahwa tugas ini harus selesai di minggu pertama. Itu akan nge-trick kalian punya otak bahwa kalian harus memberikan full effort untuk menyelesaikan tugas ini. Jadi hari ini gue bakal ngebahas bagaimana caranya kalian bisa ngelawan kemalasan tersebut. Gimana caranya kalian bisa menimbulkan mood atau mendapatkan motivasi untuk ngelawan kemalasan tersebut. Kita mulai aja. Pertama, yang paling simple, kalian butuh punya goal. Minimum viable actions. Gue ada ilustrasi lebih lengkap di video ini. Jadi gue argue untuk mendapatkan motivasi atau mood, kalian tuh harus melakukan sebuah aksi. Nggak usah aksi yang terlalu besar, aksi yang kecil aja. Contoh pas gue bikin YouTube video ini, gue yang penting nyalain lampunya aja, setup gue punya environment, akhirnya gue juga ngomong juga. Itu coba kalian kontekskan ke dirinya kalian, kayak aksi-aksi kecil yang bisa mendukung kalian mendapatkan effort lebih tinggi lagi terhadap goalnya kalian. Dan banyak cara untuk nge-trick kalian bisa melakukan aksi ini. Contoh ada Mel Robbins 5 second rule, dimana kalian sebelum mau melakukan suatu aksi ini, kalian 5, 4, 3, 2, 1. Karena kalau kita countdown, menghitung mundur, otak kita sudah mengasosiasikan countdown tersebut ke sesuatu aksi. Dan ada juga metode dari Jepang namanya Kaizen, dimana kalian bisa ngecek videonya di sini. Gue konteskan di karir YouTube gue. Gue goal settings dulu, di tahun ini gue punya 100.000 subscriber. Lalu gue bikin deadline palsu, dimana gue harus upload video 2 hari sekali. Sebenarnya kan nggak ada kan yang marahin gue kalau misalnya gue upload 2 hari sekali. Atau kalian sebenarnya marah. Dan dari goal dan deadline palsu ini, akhirnya ngebuat gue bisa melakukan ini sebagai profesinya gue. Banyak banget yang memberikan nama terhadap mood tersebut. Steven Pressfield ngomongnya resistance, Seth Godin ngomongnya lizard brain, Tim Urban bilangnya monkey mind. Dimana ada 2 sistem di kita punya otak. Ada sistem 1 dimana pengennya main-main doang, itu yang dibilang monkey mind, kayaknya pengennya sesuatu yang safe aja. Dan ada juga yang rasional, yang idealis, mau melakukan sesuatu secara produktif. Idealnya sih mereka bisa ketemu, tapi ya seperti kita tahu, biasanya monkey mind itu lebih kuat dibandingin otak yang produktif. Nah, untuk netralisir ini harus ada deadline. Itu yang gue coba bahas di gue punya video Parkinson Law. Kalian harus bisa memberikan deadline palsu untuk menimbulkan karakter ketiga, yaitu tukang panik. Dimana si tukang panik ini akan ngusir si monyet, akhirnya otak produktifnya kalian bisa megang kendali dan menyelesaikan tugas dengan full effort. Gue pribadi sendiri, gue berasa kalau kalian bisa menerapkan MVA, kalian pasti bisa ngelawan si monkey mind, lizard brain, atau resistance ini. Karena gue percaya aksinya kalian itu bisa menimbulkan inspirasi. Dan inspirasinya itu akhirnya menimbulkan aksinya lagi. Jadi kalian bisa dapat habit loop untuk maintain kalian punya tugas. Steven Pressfield bilang kalau misalkan kita mau ngelawan resistance, kita harus melakukan identitas diri dulu. Apakah kalian profesional atau amatir? Dia analogikan adalah satu-satunya pekerjaan di dunia ini yang bisa ngomong bahwa sorry ya gue hari ini lagi gak mood adalah orang-orang pekerja di industri kreatif. Tapi kalau misalkan itu dokter, kalian nggak mungkin kan kalian bisa dengar dokter bilang sorry ya gue hari ini lagi nggak bisa praktek, gue lagi nggak mood.
Jadi poinnya adalah bukan kalian mood atau nggak moodnya, tapi kalian itu profesional atau amatir. Kalau sudah ada deadline, ya kalian tetap kerjain sesuai dengan deadline yang sudah di set. Seth Godin bilang, lizard brain itu emang sukanya tuh sesuatu yang nyaman, demen sama comfort zone. Kalau bisa nggak ada resiko sama sekali. Kalau bisa antara hitam dan putih. Nggak mau menyelesaikan lebih awal, pokoknya tepat waktu aja. Beliau bilang, jangan dilawan. Coba joget sama si cicak. Pakai kata-kata dan dibandingin jadi. Kalau kalian lagi berasa ada si cicak, kalian jangan pakai kata jadi, tapi pakai kata dan. Gue ngerasa ada si cicak nih, jadi gue makin males deh. Harusnya, aduh gue ngerasain si cicak nih, dan gue tetap ngerjain gue punya kerjaan. Tim Urban, dia bilang kalian harus punya life calendar. Satu box, satu kotak yang merepresentasikan 1 minggu di dalam hidupnya kalian. Dan di chart ini total ada 90 tahun. Setiap minggu kalian coret box tersebut untuk kalian aware sebenarnya kita tuh ada deadline, yaitu kematian. Cara penyampaiannya mungkin beda-beda, tapi yang gue tahu, untuk mengerjakan sesuatu yang signifikan, rasa ini pasti muncul. Pasti ada lizard brain kita, resistance, monkey mind kita yang narik kita untuk, lu nggak usah ngelakuin ini, ngelakuin hal yang lebih gampang aja. Scroll di Instagram, komen di TikTok, nyinyir ke orang, itu lebih gampang, pilih ini aja. Buat kalian yang nyari motivasi, semakin dekat goalnya kalian, semakin besar otak tersebut bunyi. Jadi buat kalian yang punya perasaan seperti ini, kalian udah ada di jalan yang benar. Just acknowledge it, do your MVA, and you'll be fine. Jangan lupa like, comment, subscribe, nyalain notifnya, share ke teman kalian, and I'll see you in the next video. Salam kreatif.